Selamat pagi, siang, sore, maupun malam rekan-rekan designers yang saya hormati dan saya cintai. Berjumpa kembali dengan saya Dimas Satya Lesmana di channel favorit kalian, Design Your Own Life. Hari ini saya ingin memberikan materi mengenai lucid dreaming. Bagi sebagian rekan-rekan mungkin materi ini belum terlalu banyak saya bahas ya. Jadi lucid dream ini adalah sebuah kondisi di mana kita sebagai manusia sadar pada saat kita berada di alam mimpi. Jadi lucid dream ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya adalah bermimpi jernih gitu ya. Jadi bermimpi jernih ini pada saat kita masuk ke dream world, ke alam mimpi, kita sadar bahwa kita berada di alam mimpi. Contohnya adalah film Inception. Film Inception yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio itu adalah contoh kondisi lucid dreaming yang tingkat advance, di mana ketika dia lucid dream, dia mengalami lucid dream, lucid dreamnya bertingkat. What's the most resilient parasite? An idea. A single idea from the human mind can build cities. An idea can transform the world and rewrite all the rules. Which is why I have to steal it. Never recreate from your memory, always imagine new places. He's hiding something and we need to find out what that is. We gotta break out of here. Give him the kick! This was not a part of the plan! Wake me up! Wake me up! Nah, untuk pemula, lucid dream pemula, cukup kita mengalami lucid dream tingkat 1 gitu ya. Cukup berada di alam mimpi, tapi kita sadar berada di alam mimpi, kita bisa mengetahui bahwa kita sedang bermimpi. Nah, itu adalah kondisi lucid dreaming. Nah, di tingkat advance, ketika kita menjadi advanced lucid dreamer, kita akan menjadi astronot mimpi. Namanya astronot mimpi ini dinamakan juga sebagai one aeronaut. Jadi one aeronaut ini kita sudah bisa mengontrol mimpi. Misalnya kita masuk ke alam mimpi, kita pengen terbang, berapa ketinggiannya, berapa kecepatannya, mau pergi kemana, itu bisa kita kendalikan. Itu kita benar-benar sadar bisa mengendalikan mimpi kita sendiri. Dan ini sangat jarang sekali orang yang bisa melakukan one aeronaut tersebut. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan 6 langkah agar rekan-rekan bisa mengalami lucid dream bagi pemula, bagi yang pertama kali ingin mencoba mengalami seperti apa sih rasanya menjadi seorang lucid dreamer. Oke, tanpa panjang lebar kita mulai materi pertama kita. Langkah pertama agar kita bisa mengalami lucid dream. Yang pertama adalah kita harus mengenakan pakaian yang longgar ya, yang nggak sempit gitu ya, pakai piyama atau lain sebagainya dan sifatnya santai. Kenapa? Karena ini agar tidak mengganggu sirkulasi darah ya, di tubuh. Kemudian yang selanjutnya kita harus berbaring dan tidur dalam beberapa waktu dalam kondisi tubuh yang rileks, yang santai ya. Seperti normal kita akan tidur, hanya pastikan pakaian Anda itu longgar dan santai ya. Kegedean lorot nggak apa-apa, yang penting pakai baju, jangan sampai nggak pakai baju ya. Nah, langkah kedua adalah kita harus bisa mengupayakan diri kita agar tetap konsentrasi ya, dan mengontrol pernafasan. Jadi awalnya itu dari pernafasan ya, kita konsentrasi pada organ-organ di dalam tubuh, kemudian kita mulai tarik nafas, kemudian mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki kita bisa berkonsentrasi terhadap organ-organ tubuh kita tersebut. Lalu cobalah untuk merasakan setiap hembusan udara yang keluar dan masuk dari pertama dari hidung, kemudian coba dari seluruh tubuh kita ya. Nah, kemudian perlambat pernafasan kita secara perlahan ya,
coba masuk ke kondisi gelombang otak yang lebih lambat, gitu ya. Lalu mulailah bernafas lebih dalam lagi. Jadi itu langkah kedua, kita coba untuk mengatur pernafasan kita agar melambat dan lebih mendalam lagi. Ya. Nah, selanjutnya langkah ketiga yang perlu kita lakukan adalah kita harus menjaga pikiran kita agar tetap sadar ya, pada saat kita mau tidur tersebut. Ya. Tapi tetap dalam kondisi rileks, gitu ya. Ya. Kemudian kalau kita tidak dalam kondisi rileks, maka kita tuh nggak bisa tidur. Ya. Jadi sebelum tidur itu kan manusia itu harus rileks, harus santai. Nah, begitu sudah rileks, begitu santai, ya kita coba untuk coba membayangkan diri kita sedang misalnya menghitung domba atau sedang meniti anak tangga. Ya. Jadi kita mencoba pada saat kondisi kita sedang rileks, kita berada dalam kondisi tetap sadar. Nah ini contohnya itu tadi, menghitung jumlah domba atau mencoba menghitung titian anak tangga gitu ya. Misalnya kita membayangkan sedang menaiki anak tangga melingkar ke atas gitu ya, misalnya di mercusuar yang tinggi, kemudian kita coba untuk membayangkan hal tersebut. Nah itu contohnya di langkah ketiga. Nah di langkah selanjutnya, di yang keempat, nah, tahap keempat ini yang agak-agak menyeramkan. Orang-orang sering menyebutnya kondisi ini adalah gerbang ke alam mimpi. Ya. Jadi pada saat kita mau masuk ke kondisi lucid dream, biasanya kita mengalami tahap sleep paralysis atau kelumpuhan saat tidur. Di waktu tidur itu badan kita tidak bisa bergerak sama sekali. Orang-orang Sunda nyebutnya sebagai ketindihan atau erup-erup. Ya. Padahal secara saintifik itu tidak ada hubungannya dengan dunia lain ya, atau jin atau setan apapun. Itu adalah secara saintifik itu adalah kondisi yang disebut dengan kondisi sleep paralysis atau kelumpuhan pada saat tidur. Kenapa terjadi? Karena pikiran bawah sadar dengan pikiran sadar kita sedang bentrok. Pikiran bawah sadar kita ingin tidur, tapi pikiran sadar kita tetap ingin tersadarkan. Jadi pikiran bawah sadar mencoba mengambil alih dengan membuat tubuh kita menjadi lumpuh, tidak bisa bergerak. Dan ini bagi sebagian orang terasa menyeramkan dan menakutkan, terasa kayak tertindih ya, mengalami tindihan kalau orang-orang zaman dulu ya. Anda merasa ditindih oleh sesuatu yang sangat berat sehingga membuat Anda kesulitan untuk bernafas. Anda akan mengalami kesulitan untuk bernafas pada saat lucid dream akan terjadi ya. Dan relax, tenang aja, nggak usah khawatir, nggak usah takut, enjoy aja, nikmatin prosesnya ya. Anda mungkin tidak akan merasa nyaman, tapi sekali lagi upayakan agar Anda jangan sampai terbangun, tetap relax, tetap ikuti saja prosesnya, nikmati prosesnya ya. Karena kalau pada saat sleep paralysis Anda terbangun, maka lucid dream yang akan Anda coba lakukan gagal dan Anda akan mengulang lagi dari awal proses tersebut ya. Jadi begitu mengalami kondisi sleep paralysis, lumpuh total, Anda merasa ketindihan, jangan takut. Itu adalah gerbang pertama untuk memasuki alam mimpi Anda. Alright, sekarang step selanjutnya yang kelima. Langkah kelima, nah setelah Anda mengalami sleep paralysis, setelah Anda mengalami kelumpuhan pada saat tidur, ya ketindihan, di tahap kelima ini Anda akan mengalami blackout, gelap total. Ya. Anda merasa tiba-tiba Anda memasuki ruang yang gelap, hitam, kelam, tidak terlihat apapun. Ya. Tahapan ini akan berlangsung selama beberapa waktu dan jangan takut. Ya. Kenapa kita takut? Karena dari kecil kita sering ditakut-takuti dengan yang namanya gelap. Kalau gelap itu ada hantu, kalau gelap itu ada makhluk halus dan lain sebagainya. Jadi begitu kita mengalami blackout ini, kita pasti akan amat sangat ketakutan. Fight your fear, lawan rasa takut Anda ya. Jangan Anda takut, enjoy the process, nikmati, jangan sampai terbangun. Nah, step terakhir di langkah ke-6, nah pada tahap ke-6 ini, Anda akan mengalami sensasi yang berupa penglihatan atau pendengaran. Ya. Tahap ini artinya Anda sudah memasuki dunia mimpi Anda. Ya. Nah, untuk menjelajahi dunia mimpi Anda, ya sebaiknya Anda tetap menjaga konsentrasi dan jangan sampai mengeluarkan
emosi yang berlebihan. Seperti misalnya Anda terlalu happy, terlalu bahagia, atau Anda terlalu takut, Anda terlalu marah, dan sebagainya. Karena kalau Anda sampai terlalu mengeluarkan emosi yang berlebihan, maka proses lucid dream Anda akan buyar. Ya. Jadi langkah ke-6 ini, Anda bisa melakukan uji coba yang sangat mudah. Kalau Anda ingin mengetahui pada saat apakah Anda sudah masuk ke dunia mimpi atau belum, coba Anda cubit tangan Anda. Kalau pada saat Anda mencubit tangan Anda, ternyata tangan Anda tembus pandang kayak hologram, gitu ya, Anda tidak merasakan sensasi apapun, berarti Anda sedang mengalami lucid dreaming. Selamat ya, selamat mengeksplor alam mimpi Anda, selamat datang di dunia mimpi. So, jadi itulah 6 langkah yang bisa Anda coba apabila Anda ingin merasakan sensasi menjadi seorang lucid dreamer. Ya. Nah, ada sebuah materi tambahan dari saya mengenai lucid dream. Ada sebuah quotes dari Carl Gustav Jung yang berkata bahwa one who looks outside dreams, one who looks inside awakens. Ya. Ini kata-katanya Carl Gustav Jung. Ya. Nah, apa maksudnya Carl Gustav Jung memberikan kalimat yang amat paradoksal tersebut? Ini sangat paradoks sekali. Jadi coba kalau kita terjemahkan secara bebas ya. Orang yang melihat keluar, maka ia sedang bermimpi. Ya. Orang yang melihat ke dalam, maka ia sedang terbang. Jadi kalau bisa saya jelaskan sedikit, orang yang hanya menggunakan panca inderanya, yang hanya mengandalkan matanya, ya, maka sesungguhnya ia sedang bermimpi. Kenapa? Karena di level realita, di level kuantum, apa yang sedang dia lihat itu ternyata hanyalah sebuah kekosongan, hanya sebuah atom. Gitu. Tapi orang yang benar-benar melihat ke dalam, yang benar-benar bisa menyadari bahwa dia berada di alam kuantum, di alam mimpi, maka ia sesungguhnya sedang benar-benar terbangun atau terbangkitkan. Jadi inilah kalimat paradoksal dari Carl Jung yang buat sebagian orang yang awam mungkin agak membingungkan. Ya, maksudnya apa sih si Carl Jung ngomong begini? Nah, tapi ini adalah tugas Anda untuk meresapi lebih dalam apa makna dari kalimat paradoksal dari Carl Jung tersebut. One who looks outside dreams, one who looks inside awaken. Orang yang melihat keluar, maka ia sedang bermimpi. Orang yang melihat ke dalam, maka ia sedang terbangun. Ya. Oke. Nah, lucid dreams adalah salah satu cara agar seseorang bisa terbangun atau terbangkitkan, alias awaken. Dia sadar di alam bawah sadar. Ini yang bisa membuka banyak hal-hal baru dalam kehidupan Anda. Pada saat Anda bisa sadar di alam bawah sadar, maka realitas kehidupan Anda akan berubah secara drastis. Nah, buat yang berani mencoba lucid dream, silahkan coba 6 langkah tersebut, lalu berikan komentar Anda di bawah ini. Ada beberapa teknik lain selain teknik yang saya jelaskan di video ini, mungkin saya akan coba buatkan di video-video selanjutnya. Oke, mungkin itu saja materi dari saya mengenai lucid dream. Buat teman-teman, silahkan klik like, share video ini jika terasa bermanfaat, berikan komentar Anda kalau Anda sudah berhasil mengalami kondisi lucid dream dalam kehidupan Anda, dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.